menjalani profesi dokter adalah tanggung jawab yang besar atas keselamatan jiwa orang lain. Seorang dokter harus rela mengorbankan tenaga, waktu, dan pikiran demi menolong pasiennya. Melayani dengan hati adalah akuntabilitas seorang dokter yang sebenarnya juga merupakan ladang amal kebajikan. Narasumber saya hari ini pemirsa seorang dokter spesialis kandungan yang melakukan pemeriksaan kehamilan dengan biaya seikhlasnya bagi pasien yang kurang mampu di Kota Medan. Dokter, bagaimana nih kegiatan sehari-hari di praktik dokter selama pandemi ini? Ya, sebenarnya kunjungan pasien yang datang ke praktek selama pandemi justru lebih banyak ya, karena mungkin mereka menghindari rumah sakit. Yang menurut mereka rumah sakit itu kan zona merah ya, walaupun praktek juga harusnya juga lebih diwaspadai, kan tidak menutup kemungkinan ada orang yang tidak bergejala. Tapi kita membuat sistem untuk membatasi pasien juga. Hal ini mungkin untuk menjaga kesehatan kita juga sebagai pelayan kesehatan, juga untuk agar mereka tidak terlalu lama menunggu pada saat mengantri. Jadi kita membuat sistem misalnya registrasi online dan membatasi jumlah pasien. Tapi untuk beberapa pasien tetap kita buka telemedicine, jadi mereka bisa berkonsultasi, dan untuk kasus-kasus emergensi kita sarankan untuk segera ke rumah sakit, gitu Mbak Manda. Nah, setiap hari Jumat nih pemirsa, Dr. Elvira bersedia dibayar seikhlasnya untuk pemeriksaan kandungan bagi warga yang kurang mampu. Apa yang melatar belakangi Dr. El melakukan hal ini di hari Jumat pula? Hari Jumat ya. Ya, sebenarnya sih saya terinspirasi juga dari beberapa teman dan juga ada beberapa kawan yang mungkin di luar profesi praktisi kesehatan. Saya melihat ada orang misalnya yang punya warung tapi bisa menggratiskan, atau misalnya punya usaha yang memang diniatkan di hari Jumat. Mungkin karena hari Jumat itu hari yang berbeda ya dari hari-hari yang lain. Sempat kepikiran saya punya usaha apa ya gitu yang bisa dilakukan seperti itu. Kemudian muncul ide, apa salahnya dalam 1 minggu gitu ya kita melakukan satu sedekah. Mungkin bisa sebenarnya di-free-kan di hari Jumat. Tapi mungkin kalau saya gratiskan, itu artinya kan sedekah itu hanya saya yang bersedekah. Tapi kalau kita memberikan Jumat berkah, jadi semua pasien itu memberikan jasa konsultasi seikhlasnya, kemudian dana itu dikumpulkan untuk orang yang membutuhkan, secara tidak langsung kita menggugah orang lain untuk juga bersedekah. Saya rasa itu jauh lebih bermanfaat. Beberapa pasien justru memberikan uang yang nilainya itu berlebih dari jasa konsultasi yang biasa, yang normalnya gitu. Jadi Masya Allah ya, Alhamdulillah setiap minggunya, setiap Jumat itu terkumpul di atas 1 juta rupiah. Alhamdulillah, setiap minggu. Setiap minggunya. Dan ini alokasinya salah satunya tadi untuk membantu transport orang-orang yang pasien juga yang nggak mampu begitu ya. Selain itu kemana lagi dok alokasinya? Alhamdulillah kita sudah pernah membantu anak-anak yang terhimpun dalam Yayasan Onkologi Anak Medan. Jadi beberapa pasien yang menderita kanker kan biasanya butuh waktu lama ya untuk kemoterapi, radiasi, apalagi yang luar daerah. Jadi YOAN atau Yayasan Onkologi Anak Medan ini memfasilitasi sebuah tempat untuk tempat tinggal mereka, rumah singgah, dan mereka sangat butuh bahan-bahan pokok seperti beras, minyak. Jadi supaya pasien tersebut bisa makan 3 kali sehari. Nah, jadi itu juga pernah kita, dan alhamdulillah berkesinambungan. Nah, karena kita juga harus menyukseskan program pemerintah dalam melawan COVID-19, penanggulangan COVID-19 di negeri kita ini melalui program, salah satunya adalah vaksinasi. Boleh bagi informasi dokter, mumpung dokternya di sini ya pemirsa, kita konsultasi gratis bagaimana dengan vaksinasi yang diberikan kepada ibu hamil. Ya, jadi per 21 Juni ya, kita sebetulnya dari Perhimpunan Obstetri Ginekologi sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa ibu hamil itu boleh diberikan vaksinasi, di mana mungkin periode sebelumnya itu yang kita dengar vaksinasi itu belum bisa diberikan untuk ibu hamil. Nah, per 2 Agustus
2 Agustus 2021 ini sudah dikeluarkan satu keputusan dari Menteri Kesehatan untuk ibu hamil diberikan vaksinasi. Jadi di trimester 2, yaitu di atas usia 12 minggu, itu kita sudah bisa berikan. Jadi mungkin insya Allah kalau memang sudah mulai di Agustus ini, setelah vaksin kedua diberikan selesai, mungkin ibu hamil sudah boleh untuk vaksinasi. Dari pengalaman berbagi gitu ya, ilmu pengetahuan, profesi dokter, apa yang dokter rasakan ketika berbuat baik gitu, ketika menjadikan diri kita ini bermanfaat? Hakikatnya manusia ini hidup kan berproses ya. Kita selalu ingin menjadi manusia yang lebih baik. Jadi lebih baik dalam arti kualitas kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan manusia gitu. Saya selalu merasa terharu gitu ketika seorang pasien yang saya tolong, yang notabene sebenarnya sudah menjadi tugas kewajiban saya, tapi pasien ini merasa sangat berterima kasih dan senang gitu. Jadi setiap ada momen-momen seperti itu saya merasa tersentuh sendiri gitu Mbak. Berasa bermanfaat bagi orang itu luar biasa ternyata gitu. Jadi oh ternyata ini bukan hanya sekedar tugas kewajiban, tapi hal yang kecil menurut kita ternyata itu menjadi besar sekali menurut orang lain gitu. Jadi itu sih yang membuat saya ini ingin selalu melalui proses-proses itu.